Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Syukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan, kebaikan Tuhan, dan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebajikan, kemurahan, dan terus kau nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Yang tiada habis-habisnya kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami mau bersyukur dan menaikkan pujian penyembahan kami sebagai bentuk penyerahan kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi, di surga, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang menetapkan langkah-langkah kami, yang menyertai, melindungi sepanjang jalan kita. Suatu pagi hari kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, sembah Allah Guru, tinggikan Allah Maha Tinggi, serahlah tubuh jiwa rohku dalam mimpi namu. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kami, memuji Tuhan dengan seluruh hati, serahlah Allah Maha Guru, Allah Maha Tinggi, jiwa rohku dalam mimpi dalammu Tuhan. Sekali katakan, saat pagi hari kami datang padamu. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati,
Datang ke hadiratmu, syukur sebagai persembahan berkenan padamu. Yesus Tuhan, karena Engkau saja kami sembah, tinggikan nama, kami muliakan Engkau, ya Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa, tiada yang sepertimu, tiada yang lain hanya Engkau.
Kepadamu kami berserah, sebab kami aman di dalam-Mu, sebab kami tenang bersama-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, semua lutut bertelut menyembah padamu. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu. Engkau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan kami mau berserah kepadamu, Yesus Tuhan.
Kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik, kau selalu baik, selamanya kau baik. Kami namamu, Sila nama Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Layaklah kau dipuji, layaklah kau disembah selamanya. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang, Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hati, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat ada kekuatan, Allah perlindunganmu. Amin, amin. Keselamatanmu.
menikmati hadiratmu jika dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dengan rasa tenang kau serta di jalanku sepanjang hidupku. Hanya denganmu ada kekuatan. Kau dapat perlindunganku keselamatan. Bersekutu denganmu menikmati hadiratmu ya biarlah rohmu hingga dalam hidupku sungguh indah bersamamu selalu bersekutu denganmu menikmati hadiratmu ya biarlah rohmu hingga dalam hidupku sungguh indah bersamamu sungguh indah bersamanya sungguh indah bersamamu selamanya. Ini ungkapan hati kami bahwa sungguh indah kami hidup bersama. Untuk kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan. Sebab kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau kasih. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib, yang Kau nyatakan dari hari ke hari dengan limpahnya dalam hidup kami. Untuk Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kuasa, menikmati damai sejahtera-Mu, ketenangan dan ketentraman sampai selamanya. Bapak terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin.
Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini renungan kita dari kitab Wahyu, pasalnya ke-14, mulai ayatnya yang ke-14, sorry, sampai ayatnya yang ke-20, dengan judul perikop tuaian di bumi. Kemarin di perikop ayat-ayat sebelumnya, itu adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Nah, kita baca ayat yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring pada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Nah, firman Tuhan yang kita baca, sekali lagi, kitab Wahyu, ini sebuah penglihatan, dan ada begitu banyak gambaran, tipologi, atau kiasan yang dipakai oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Yohanes dalam sebuah penglihatan yang tentunya berkali-kali saya katakan, tentu ada begitu banyak hal yang bisa ditafsirkan di dalam kitab Wahyu, dan itu bisa saja berbeda penafsiran. Dan berkali-kali sejak kita masuk dalam kitab Wahyu, saya berkali-kali katakan saya tidak akan menafsirkan hal-hal yang ada di kitab Wahyu secara teologis, karena bisa saja kita mempunyai penafsiran yang berbeda. Tetapi saya akan lebih kepada hal-hal yang praktis. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca dan di ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa tuaian itu sudah matang. Tentu dalam hal ini adalah tuaian untuk orang-orang yang akan mengalami murka Tuhan. Nah, kalau bicara tentang tuaian, kalau di ayat ini memang digambarkan seperti buah anggur. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ingat sebuah kisah uh, atau perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid, yaitu tentang lalang dan gandum, bagaimana Yesus juga mengatakan bahwa tuaian itu akan terjadi di akhir zaman. Karena pada waktu Yesus menyampaikan perumpamaan itu, bagaimana para pekerja berkata mau mencabut lalang itu. Tapi dalam perumpamaan itu, Tuhan yang punya kebun katakan, jangan, nanti waktu kamu mau mencabut lalang, jangan-jangan gandum itu akan tercabut. Karena memang kalau masih kecil, lalang dan gandum itu daunnya mirip-mirip. Nah, tetapi ketika masa tuaian tiba, maka akan terlihat jelas perbedaannya. Bagaimana gandum itu akan mengeluarkan bulir-bulir bernas, tetapi ilalang hanya akan tetap daun. Dan dalam perumpamaan itulah dituai,
dan dipisahkan, dan ilalang akan diikat dan untuk dibakar. Nah, seperti itulah gambaran dari apa yang juga terjadi di dalam perikop yang kita baca. Ada tuaian yang akan dikerjakan di akhir zaman ini, yaitu digambarkan kalau di perikop ini seperti buah anggur yang akhirnya nanti akan dimasukkan dalam kilang murka Allah. Nah, tetapi apa yang dapat kita pelajari hari ini? Sekalipun hari-hari ini kita sedang sama-sama bertumbuh, baik seperti nanti beberapa hari ke depan kita akan melihat seperti yang kita Wahyu katakan, orang benar akan semakin benar, orang kudus akan semakin kudus, tapi orang jahat akan semakin jahat, orang cemar akan semakin cemar, seperti sama-sama bertumbuh, tapi ingat akan datang masanya tuaian. Dan ketika tuaian itu terjadi, maka yang namanya ilalang, orang yang hidup dalam kecemaran, yang semakin cemar, orang yang hidup dalam kejahatan dan semakin jahat, itu juga akan dituai tapi untuk dihukum. Tetapi tentu nasihatnya bagi kita, mari kita tetap mempertahankan iman kita tetap berpegang teguh kepada kesaksian hidup di dalam kebenaran, sehingga kalaupun tiba pada waktunya, maka kita membaca ayat di dalam ayat yang ke-13 di perikop yang sama dari kitab Wahyu, atau ayat 12, saya akan bacakan Wahyu 14 ayat 12, karena tentu sebenarnya kan ini berkaitan satu dengan yang lain. Seperti yang saya katakan, sebenarnya penulis Alkitab dalam teks asli itu tidak ada judul-judul perikop. Nah, itu diberi tambahan supaya lebih mudah saja kita membuat episode-episodenya. Tapi saya percaya ini satu rangkaian sebenarnya. Makanya ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di akhir zaman akan terjadi tuaian, dan tentu kita adalah orang-orang yang dituai bukan untuk mengalami murka Allah seperti apa yang kita baca di perikop hari ini, tapi karena kita adalah orang-orang yang tetap tekun menuruti perintah Allah dan tetap tekun berpegang kepada iman percaya kepada Yesus, maka di akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, renungan kita kemarin di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 itu bicara tentang pemberitahuan tentang penghakiman, dan hari ini kita bicara tentang pelaksanaan penghakiman itu yang diistilahkan dengan istilah tuaian tadi. Nah, jadi pembelajaran apa sekali lagi yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya pada hari ini dan seumur hidup kita? Yang berkali-kali saya katakan, saya berdoa, saya berharap sampai waktu sangkakala Allah berbunyi, waktu Yesus datang di awan-awan, saya tetap dalam keadaan hidup secara fisik. Sehingga saya akan menyongsong Tuhan di awan-awan dan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, tapi tentu sekali lagi, itu kan kerinduan. Walaupun sebelum masa itu Tuhan panggil lebih dahulu, yaitu mengalami mati secara daging, walaupun berkali-kali saya katakan kan sesungguhnya roh kita ini kekal. Makanya waktu percaya Yesus kita menerima hidup yang kekal. Artinya kita akan kekal bersama dengan Tuhan. Seperti ayat yang 13 tadi katakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, itu orang-orang yang bertekun seumur hidupnya, berpegang pada perintah Tuhan, bertekun beriman kepada Yesus. Nah, jadi pembelajarannya sekali lagi bagi kita hari ini adalah tetaplah beriman kepada Yesus, tetaplah berpegang kepada iman, dan menuruti perintah Allah. Sehingga ketika masa tuaian besar itu terjadi,
Kita bukan menjadi kelompok yang dituai untuk kemudian dilemparkan ke dalam kilangan murka Allah tadi. Kita bukan kelompok yang dituai dan kemudian dilempar ke dalam api, mengalami maut, yaitu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi kita menjadi kelompok orang-orang yang berbahagia. Sekali lagi kata kuncinya apa? Tetap bertekun. Sama seperti yang saya katakan tadi, perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan, bahwa gandum dan ilalang itu akan terus bertumbuh bersama-sama dan memang Tuhan biarkan sampai masa tuaian. Karena ketika masa tuaian tibalah, baru terlihat perbedaan. Nah, tapi saya mendorong, saya berdoa, setiap kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, terus hidup menuruti firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika masa tuaian itu tiba, jelas nampak perbedaan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kalau kita kembali lagi ke pelajaran kita di surat Yohanes, 1 Yohanes pasal kedua, kan di situ jelas dikatakan bahwa antikristus itu mereka dulunya ada di antara kita, tapi mereka tidak termasuk pada kita. Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran kita, renungan harian kita di surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, tentu yang kita lakukan hari ini kan bukan mulai melihat dan mengintai, mengintip satu dengan yang lain. Siapa kira-kira di antara kita yang gandum ya? Siapa yang di antara kita kira-kira ilalang ya? Enggak, Bapak Ibu. Fokus aja dengan diri kita. Yakinkan diri kita bahwa kita ini gandum. Bahwa kita ini akan terus bertumbuh di dalam kebenaran, kita akan terus bertumbuh di dalam kemurahan hati Bapa. Kalau hari-hari ini, tahun ini, kita belajar fokus adalah kemurahan hati. Mari terus bertumbuh, karena waktu tuaian itu akan membuktikan dan membedakan siapa kita. Tapi sekali lagi saya percaya kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, dan bukti iman kita kepada Yesus adalah menuruti seluruh perintahnya dan sungguh-sungguh. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi bicara tentang tuaian di bumi, sekali lagi, waktu itu pasti akan tiba, tapi ketika hari itu tiba, biarlah kita bukan menjadi orang yang dituai untuk mengalami murka Tuhan, tapi kita orang yang dituai untuk berbahagia bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan sekali lagi, di penutup, kata kuncinya adalah tekun. Dari kata tekun itu mengandung makna taat dan setia. Tapi kita taat melakukan firman Tuhan, dan kita melakukannya setia sampai akhir. Itu kata tekun. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, siapa tahu mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat ini, pesan-pesan Tuhan secara khusus dalam hidupnya yang mau dibagikan dan disampaikan kepada kita. Welcome Audrey. Apakah internet saya yang nge-lag? Halo? Halo? Oh, tidak Pak, bagus Pak. Dengeran. Saya pikir Pak semua pada diam, keep silent, Hengki pun tidak bergerak. Saya pikir sinyal saya yang jelek, jadinya saya tanya di grup. Oke.
Lagi menghayati kalau Pak. Oh, lagi menghayati, ya, betul, Will. Saya berdoa Bapak Ibu sedang merenungkan dan meneguhkan hati bahwa Bapak Ibu adalah gandum yang sedang bertumbuh hari-hari ini. Memang di tengah-tengah dunia yang jahat, tapi tetaplah kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertekun. Iblis akan terus menipu, menggoda kita. Tapi mari kita terus bertekun. Karena saya lihat kok Hengki macet-macet, saya pikir sinyal saya. Oke, kalau tidak ada lagi menambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapak. Setiap kami bisa hadir, setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bahwa kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, di mana firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Supaya kami tekun Tuhan untuk menurutin setiap firman-Mu ya Bapa. Dan juga menambahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Terus kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Menikmati setiap kasih karunia yang Tuhan berikan pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu, terus Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan berkati juga istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat setiap kami yang hadir, Tuhan juga berkati kami, baik suami kami, istri kami, bahkan anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kami yang bekerja juga Tuhan berkati, yang studi juga Tuhan berkati ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan terus membuat keberhasilan atas hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang selalu menyertai hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur, kami serahkan setiap keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat kesehatan Pak Siregar ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus membawa kesehatan yang terbaik buat Pak Siregar ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Pak Siregar ya Bapa. Dan juga Ibu Mirianti ya Tuhan, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga di mana saat ini juga mereka sedang merenovasi rumah ya Bapa, Tuhan juga terus memberikan hikmat kepada tukang-tukang yang bekerja ya Tuhan, untuk membangun yang terbaik ya Tuhan, dan juga mencukupkan setiap dana yang diperlukan ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga besar ke Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami terus dibawa naik terus lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami Indonesia di mata dunia mendapat sorotan yang baik ya Bapa. Dan juga Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati pemerintahan kami. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan takut akan Tuhan, dengan segala kejujuran ya Bapa. Dan juga untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ya Bapa. Kami serahkan pemerintahan bangsa ini dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa tuaian itu pasti akan terjadi, tapi biarlah ketika masa itu datang, kami tidak termasuk kelompok orang-orang yang dituai untuk dimurkai oleh Allah, tetapi kami mau terus bertekun, beriman kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, mencurahkan darah, menebus hidup kami,
menghapus dosa kami, yang bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Dan kami mau terus bertekun melakukan perintah-perintah-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran, sehingga kami semakin benar, seperti firman-Mu berkata, jalan hidup orang benar akan terus bercahaya terang hingga rembang tengah hari. Bahkan dalam melalui hidup kami Tuhan, orang-orang yang sedang hidup dalam kegelapan, mereka mengalami dan menikmati terang itu, dan mereka datang kepada terang itu, yaitu Engkau Yesus Tuhan sendiri. Supaya melalui hidup kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memegang tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Bahkan di dalam seluruh aktivitas kami, Engkau yang menyertai dan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan seperti firman-Mu, Engkau Tuhan buat kami berhasil, dan kami menikmati setiap berkat-Mu di sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.